Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. InsyaAllah kita lanjut membaca dan menelaah kitab Al-Ilmu Wasailuhu wa Simaruhu. Lanjut baca. Akhirnya lagi. Tadi sampai fata'alamna ilma wal amala jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala وعلى هذا سار الصحابة رضوان الله وعلى هذا سار الصحابة رضوان الله عليهم min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakanu yu'allimuna talamidahumul ilma wa ma'ahu al-amala wa la shakka ayyuhal ikhwatu anna man jarraba dhalika ya'rifu anna man qayyada ilmahu bil amali baqiya dhalika fi nafsihi. Lanjut baca di bawah itu. Wa in syi'ta fanzur ila nafsika kam qara'ta min al adhkari wa kam ta'allamta min al ahadithi unzur ma amilta bihi min al adhkari tajidu annahu baqin fi sadrika tastati'u an tastahdirahu mata ma syi'ta amma ma lam ta'mal bihi min al-azkari fa innaka sur'anu ma tansahu sur'anu ma tafqiduhu sur'anu ma yazulu minka wa hakadha fi kulli amalin. Nah, oke, saya baca dari rokati. Wa ala hadza saru as-sahabatu ridwanullahi alaihim min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu yu'allimuna talamiza jamak dari tilmizu ya. Talamizahum al-ilma wa ma'ahul amala wa la syakka ayyuhal ikhwatu anna man jarraba zalika ya'rifu anna man qayyada ilmahu bil amali baqiya zalika fi nafsihi wa in syi'ta fanzur ila nafsika kam qara'ta minal azkari wa kam ta'allamta minal ahadisi unzur ma 'amilta bihi minal azkari tajidu annahu baqin fi sadrika tastati'u an tastahdirahu mata ma syi'ta amma ma lam ta'mal bihi minal azkari fa innaka sur'anu ma tansahu sur'anu ma tafqiduhu sur'anu ma yazulu minka wa hakaza fi kulli amalin. Tadi dikatakan metode sahabat dalam Al-Quran apa? Tidak akan lewat 10 ayat sebelum dia mempelajari, memahami dan mengamalkan. Sekarang wa ala haza, dan atas hal ini saro berjalan as-sahabatu, para sahabat ridwanullah alaihim, dengan metode baca Al-Qur'annya yang 10 ayat berhenti, dipahami dan diamalkan. Wa ala hadza, dan di atas metode inilah saro berjalan sahabatu, para sahabat. Ini metodenya sahabat. Min ba'di Rasulillah SAW, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu
dan mereka para sahabat yu'allimuna talamizahum, yu'allimuna mengajarkan talamizahum para murid-murid mereka al-ilma, ilmu, wa ma'ahu beserta al-amal, wa ma'ahu beserta al-amal. Jadi luar biasa gurunya ya, para sahabat ini mengajarkan murid-muridnya yaitu tabi'in, itu diajarkan ilmu berbarengan dengan amal, berbarengan dengan amal. Maksudnya diajarkan ilmu, mereka menyaksikan para sahabat mengamalkannya, mempraktekkannya, nyata ilmu dan amal. Wala syakka, tidak diragukan ayyuhal ikhwatu, wahai para ikhwah, anna bahwasanya man barang siapa jarraba, jarwan yang mencoba menerapkan zalika, menerapkan hal ini, ya'rifu, dia akan mengetahui, barang siapa yang mencoba hal ini, ya'rifu, dia akan mengetahui, anna bahwasanya man barang siapa qayyada, barang siapa yang mengikat ilmahu, barang siapa yang mengikat ilmunya bil amali, dengan amal, mengikat ilmunya dengan amal, baqiya zalika, maka ilmunya akan baqiya, akan tetap, ilmunya akan tetap fi nafsihi, di dalam jiwa, akan tetap ada di dalam jiwanya. Jadi mengikat ilmu dengan amal. Fa in syi'ta wa in syi'ta, dan jika syi'ta ingin, engkau ingin, syi'ta, dan jika engkau ingin, fanzur, maka lihatlah, amatilah, ila nafsika, kepada dirimu. Jika kau ingin, maka amatilah, cermatilah, lihatlah kepada dirimu, kam, berapa banyak qara'ta minal azkari, sudah berapa banyak qara'ta engkau baca dari zikir-zikir. Ada zikir pagi petang, sudah berapa banyak engkau baca dari zikir-zikir, zikir pagi, zikir petang, dan doa-doa yang lainnya. Wa kam ta'allamta, dan betapa banyak atau sudah berapa banyak ta'allamta engkau mempelajari minal ahadis, hadis-hadis. Ma amilta bihi minal azkari, sesuatu amilta yang kau amalkan, minal azkari, dari zikir-zikir tersebut. Sudah berapa banyak baca zikir, sudah berapa banyak belajar hadis, dan zikir-zikir yang kau amalkan dan ilmu yang kau amalkan dari zikir-zikir tersebut, tajidu, kau akan dapati, annahu, bahwasanya dia bakin, langgeng, tetap, fi, di sadarika, di dada kamu. Benar atau tidak? Zikir yang senantiasa dibaca, misalnya zikir masuk kamar mandi, kalau sering Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kalau sering kita baca, itu sudah melekat dia di dada, melekat di dada. Wa tastati'u, engkau akan mampu, tastati'u, engkau akan mampu, antastahdirahu, menghadirkannya. Istahdaruni, menghadirkannya. Engkau akan mampu untuk menghadirkannya. Jadi beda, istahdaruni, minta dihadirkan. Engkau akan mampu menghadirkannya ketika ada yang minta dihadirkan. Coba baca doa masuk kamar mandi, kau akan bisa tastati', kau akan bisa menghadirkannya jika orang minta untuk dihadirkan. Kau akan bisa jika diminta untuk menghadirkannya. Mata, kapanpun, masyita, kapanpun engkau ingin, kau akan bisa menghadirkannya kapanpun kau ingin. Nah, ini ciri-ciri hafal. Ciri-ciri hafal itu seperti tadi. Al-ilmu fis sudur, laisa fis sutur, kata para ulama. Ilmu itu di dada, bukan di kertas. Bahkan kata para ulama, ilmu itu apa yang ketika engkau masuk kamar mandi, dia masih ada. Misalnya penghafal Quran, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masih ada sama dia. Itu ilmu, bukan di torehan kertas. Amma, adapun malam ta'mal, ilmu yang belum kau amalkan, atau sesuatu yang belum kau amalkan dari azkar, dari zikir-zikir, fa innaka, maka sesungguhnya kamu, sur'anu ma tansahu, akan cepat, maka sesungguhnya kamu sur'anu ma, akan cepat, tansa, melupakannya. Zikir-zikir yang panjang, yang jarang kita baca, maka akan cepat kita lupakan. Sur'anu ma tafkiruhu, maka akan cepat, tafkiduhu, engkau kehilangannya, engkau kehilangan zikir tersebut.
Sur'anu ma akan cepat, yazulu minka akan cepat hilang darimu. Wa hakaza dan demikianlah fi kulli amalin, dan demikianlah untuk semua hal, semua perkara. Kalau yang sudah terbiasa kita kerjakan itu akan lengket. Teori yang dipraktekkan itu akan lengket. Ini berlaku untuk segala aspek. Sampai sini tadi ya. Ini belum dibaca kan? Belum enggak? Ganti membaca. Coba akhirnya. Yang datang nomor 2. Bismillah. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala, wa in syi'ta misalan fanzur ila hifzika minal qur'ani idza hafizta syai'an minal qur'ani fama baca rokaat minal qur'ani Qur'ani. fama turaddiduhu fi salawatika wa ma tukarriruhu fi salawatika yabqa fi sadrika mahfuzan la yazhabu, amma ma la turaddiduhu wa la tukarriruhu fa innahu sur'anu ma tansahu wa sur'anu ma yazulu wa hakadzal amalu fa innahu muqayyidun lil ilmi musabbitun lahu mungkin lahu, faman arada li'ilmihi sabatan fi nafsihi fa'alaihi ayya'mala bih wa ayyahrisa 'alal 'amali bihi fa in fi dzalika jangan ini inna ya, rasakan. Kalau in itu nanti setelahnya fi'il ya. In itu setelahnya fi'il biasa. Kalau nampak isim atau jar inna fa inna fi zalika khairan aziman wa taqwiyatan azimatan lil ilmi. Baik, saya baca agar dirokati. Wa in syi'ta misalan fanzur ila hifzika minal qur'ani idza hafizta syai'an minal qur'ani fama turaddiduhu fi salawatika wa ma tukarriruhu fi salawatika yabqa fi sadrika mahfuzan la yazhabu, amma ma la turaddiduhu wa la tukarriruhu fa innahu sur'anu ma tansahu wa sur'anu ma yazul wa hakazal amalu fa innahu muqayyidun lil ilmi musabbitun lahu mumkin lahu, faman arada li ilmihi sabatan fi nafsihi fa alaihi ayya'mala bihi wa ayyahrisu 'alal 'amali bihi fa inna fi zalika khairan 'aziman wa taqwiyatan 'azimatan lil ilmi. Wa in syi'ta, dan jika syi'ta, jika engkau ingin, misalnya jika engkau ingin contoh lain, fanzur maka lihatlah ila hifzika, maka lihatlah kepada hafalanmu minal qur'ani, dari Al-Qur'an. Iza hafizta syai'an minal qur'ani, iza jika hafizta, jika engkau hafal syai'an, sebagian minal qur'ani, dari Al-Qur'an, sebagian kecil dari Al-Qur'an, fama maka hafalan turaddiduhu yang engkau mengulang-ulanginya fi salawatika, di dalam salatmu, wa tukarriruhu dan yang engkau mengulang-ulanginya fi salawatika, di dalam salatmu, ya baqa akan tetap akan tinggal di saudarika, akan tinggal di saudarika mahfuzan, dalam keadaan terjaga, la yazhabu, tidak yang dalam keadaan terjaga, la yazhabu, yang tidak akan pergi. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang sering kita pakai, sering kita baca di dalam solat-solat kita, maka itu yang bako akan langgeng, akan tinggal di dada kita, mahfuzan, dalam keadaan terjaga, la yazhabu, tidak akan pergi. Amma adapun
Mala turaddiduhu wa la tukarriruhu. Adapun hafalan-hafalan la turaddiduhu yang kau tidak ulang-ulangi, wa la tukarriruhu yang kau tidak mengulang-ulanginya, fa innahu maka sesungguhnya hafalan tersebut sur'anu ma akan cepat tansahu engkau melupakannya, akan cepat tansahu engkau melupakannya, wa sur'anu ma dan akan cepat yazuluhi hilang, akan cepat hilangnya, akan cepat perginya. Wa hakaza al-amal, dan demikianlah al-amal, demikianlah amal. Fa innahu maka sesungguhnya amal muqayyidun itu pengikat, amal itu muqayyidun pengikat lil ilmi bagi ilmu, musabbitun lahu amal, musabbitun mengokohkan, pengokoh ilmu, mubkin lahu amal, mubkin pengokoh yang membuat langgeng, membuat tetap ilmu. Faman maka barang siapa aroda yang ingin li ilmihi bagi ilmunya sabatan, barang siapa yang menginginkan sabat kekokohan li ilmihi terhadap ilmunya, fi nafsihi di dalam jiwanya, fa alaihi maka ala wajibhi wajib atasnya, ayyamana bih wajib atasnya beramal dengan ilmu tersebut, wa ayyahriso dan wajib atasnya ayyahriso agar semangat, agar sungguh-sungguh alal amali bihi untuk beramal dengannya. Fa inna karena sesungguhnya fi zalika di dalam amal, dalam hal tersebut mengamalkan ilmu, khairun azimah terdapat kebaikan yang besar, wa taqwiyatan azimatan dan penguat yang besar lil ilmi untuk ilmu. Ini dua wasilah kita pelajari. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua apa wasilahnya? Al-amal. Ini wasilah yang ketiga. Ganti pembaca. Masih ada sisa waktu. Nah, siapa lagi? Nah, akhi atau akhi lagi ya. Sedikit lagi ya. Bismillah. Wa inna min wasaili tahsilal ilmi tahsili ilmi taqwa Allahu azza wa jal wala syakka anna taqwallahi hiya sababun likulli khairin wasamaroha ruha azimatun jiddan alal abdi. Nah, Kaifa la wahia kaifa wahia wasayyatullahi nah, lil awwalina wal akhirin. Nah, ayatnya walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Nah, An-Nisa ayat 131 sampai situ. Kita bisa baca agar diarokati. Wa inna min wasaili tahsilil ilmi taqwallahi azza wa jalla. Wala syakka anna taqwallahi hiya sababun likulli khairin. Wa thimaruha azimatun jiddan 'alal abdi. Kaifala wa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirina
walaqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Yang ketiga, wasilah yang ketiga, wa inna, dan sesungguhnya, min wasaili, di antara wasail, di antara wasilah tahsili untuk memperoleh al-ilmi, memperoleh ilmu adalah taqwallahi, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna, bahwasanya taqwallahi, bahwasanya bertakwa kepada Allah, ia adalah sababun, penyebab, li, untuk, kulli, setiap khairin, setiap kebaikan. Ini sebab setiap kebaikan. Wasimaruha, dan buah dari takwa ini, azimatun, besar, jiddan, besar sekali, alal abdi, atas hamba. Kaifala, bagaimana tidak? Wahia, takwa, sementara takwa adalah wasiyatullahi, wasiat Allah. Wasiat sudah jadi bahasa Indonesia ya, pesan, wasiat Allah lil awwalina, terhadap generasi awal salaf, wal akhirina, dan generasi belakangan khalaf. Jadi wasiat takwa ini takwa ini merupakan wasiat Allah, pesan Allah, nasihat Allah dari generasi zaman dulu sampai akhir zaman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum, dan sungguh wassayna, dan sungguh kami telah mewasiatkan allazina, kepada orang-orang, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang utul kitab, yang kami beri kitab, min qablikum, dari generasi sebelum kalian. Berarti kalau ini pesannya untuk kaum muslimin, maka orang-orang yang diberi kitab kepada sebelum kaum muslimin, Yahud, orang-orang Yahudi, Nasrani, umat Nabi Daud, dan Nabi Ibrahim, Suhuf, dan Nabi-Nabi yang lainnya. Wa iyyakum, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab dari kalangan sebelum kalian, dan iyyakum, dan kepada kalian sendiri, anittaqullaha, agar, apa wasiatnya? Agar kalian bertakwa kepada Allah. An-Nisa ayat 131. Jadi untuk belajar ilmu itu butuh jihad, namanya butuh jihad. Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh memerangi diri sendiri untuk sampai kepada kami, untuk bisa mendekatkan diri kepada kami, lanahdiyannahum, maka sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Berjihad secara khusus menuntut ilmu, secara umum perbuatan yang lainnya, jihad melawan diri sendiri, ini beda. Kalau berjihad di medan perang itu kalah, menang dan mati itu kebaikan. Ini jihad di medan perang. Kalau dia menang, dia beruntung dapat harta rampasan perang. Kalau dia meninggal, dia syahid. Kebaikan semuanya. Namun kalau jihad dalam menuntut ilmu dan beramal, jihad memerangi diri sendiri, wajib menang. Kalau kalah, binasa. Bisa dipahami? Beda enggak? Iya, kalau kalah jihad, mau pergi taklim lebih milih tidur, mau sholat, mau tahajud lebih pilih main, banyak ya, lebih pilih bermaksiat. Kadang-kadang orang lebih pilih mending enggak beramal. Kadang orang pilih lebih suka bermaksiat. Itu jihad melawan diri sendiri. Harus menang. Kalau kalah, binasa. Beda kan? Di medan perang, kalau dia menang dapat harta rampasan perang, dapat pahala. Kalau meninggal dapat pahala plus syahid. Tapi kalau jihad melawan diri sendiri, menuntut ilmu dan segala macam, harus menang. Wajib. Kalau kalah sudah neraka tempatnya. Karena musuhnya siapa? Syaitan la'natullah. Itu saja mungkin pesannya, semangat menuntut ilmu, berjihad melawan diri sendiri. Dan orang-orang sukses yang dalam agama ini, orang-orang yang berhasil memerangi diri sendiri. Bahkan orang-orang sukses dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang besar penemu, itu orang-orang yang berhasil memerangi diri mereka sendiri, memerangi kemalasan,
dan yang lain. Itu kuncinya, perangi diri sendiri. Ada jam siang nih, mau baca, ngantuk, memerangi kantuk, memerangi rasa malas, memerangi, luar biasa. Baca, orang-orang hebat banyak kisah-kisah hebat mereka. Wallahu ta'ala alam. Itu saja mungkin kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.